UNEM. Baik, langsung saja mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Hai manis, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Arfani. Saya berasal dari Departemen Media Kreatif Himanis FISH UNM. Dan di sini bersama narasumber kita Kak Muhammad Kahfi Nasrun. Iya. Kak. Sebelum itu izinkan saya membaca CV dari narasumber kita. Nama lengkap Muhammad Kahfi Nasrun, tempat tanggal lahir Makassar 17 April 1999. Pengalaman organisasi Himanis FISH UNM, Menteri Riset BEM FISH UNM, Staf Riset Maperwa FISH UNM. Moto hidup seperti kata Dori, terus berenang, berenang. Menarik nih Kak motonya. Bisa dijelaskan sedikit Kak tentang makna dari moto hidup Kak Kahfi? Moto hidup panas tuh. Moto hidup tuh kenapa terinspirasi dari filmnya Filmnya Finding Nemo tuh. Iya. Yang Dori terus berenang. Kan ini apa tadi temanya itu tentang pergerakan. Sebenarnya itu bukan terus berenang, cuman itu bagus Ki. Jadi sebenarnya itu maksudku itu terus berenang, terus melawan. Artinya terus berjuang gitu. Alamat Sekretariat Himanis. Berdasarkan tema podcast kita kali ini, kita akan membahas seputar pergerakan mahasiswa di era digital, adaptasi atau degradasi. Nah, sebelum itu, saya ingin bertanya Kak, apa sih Kak kesibukan Kakak akhir-akhir ini? Kesibukan kebanyakan berlembaga kayaknya. Ya, kebanyakan intinya kesibukan di kampus terus sama di rumah itu Ji. Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya nih Kak, mungkin ini pertanyaan yang sering banget nih Kak ditanyakan sama mahasiswa, khususnya mahasiswa baru. Nah, menurut Kak Kahfi, mana sih Kak yang lebih penting antara organisasi atau akademik? Sebenarnya yang penting dua-dua. Cuman kalau saya ditanya, saya lebih memilih organisasi ketimbang akademik. Karena ya itulah, kalau saya lebih penting ke organisasi daripada akademik. Nah, bagaimana nih Kak tanggapan Kak Kahfi mengenai mahasiswa yang sampai sekarang masih acuh tak acuh, masih merasa bahwa organisasi ini hanya membuang-buang waktu saja Kak, membuang-buang energi, membuang waktu Kak? Iya, banyak, ada juga orang yang memilih akademik daripada organisasi dan banyak. Kenapa aku pilih organisasi? Karena kalau kita melihat masa depan, meraba-raba masa depan, organisasi lebih berpengaruh di masa depan daripada kita belajar di kelas. Belajar di organisasi lebih banyak dipakai di masa cari uang atau bekerja di masa depan daripada belajar di kelas. Karena dinamika hidup, dinamika bekerja ada semua di organisasi dan tidak ada di kelas. Makanya aku bilang, kalau kita melihat masa depan, kalau kita mau hidup nantinya berkehidupan, ya harus kenyang di organisasi, karena organisasi tempatnya masalah. Jadi nanti kita mungkin kalau sudah dapat masalah ya semakin dewasa. Nah, itu dewasa diperlukan di masa depan. Itu mungkin. Kak, apa sih Kak hal menarik yang menjadi perbandingan banget nih Kak antara anak organisasi dan si anak akademisi Kak? Yang sangat-sangat yang kelihatan banget gitu Kak. Iya. Biasanya organisasi mungkin lebih cakap ki berbicara, lebih berani dia public speak di depan umum daripada si akademis. Itu kentara sekali itu. Kalau saya bisa menebak ini anak organisasi, ini kenyang di organisasi, ini tidak terlalu paham dengan organisasi. Cuman itu pilihannya orang. Dia mau pilih itu haknya orang. Dia mau pilih organisasi atau akademisi, itu haknya orang. Tidak bisa diganggu gugat haknya orang. Itu aja mungkin. Nah, kemudian Kak, bagaimana nih Kak tanggapan Kak Kahfi mengenai pergerakan mahasiswa nih Kak? Kita berbicara mengenai pergerakan mahasiswa di masa sekarang Kak, yang semua itu serba dibatasi Kak dengan adanya masa pandemi ini Kak. Nah, gimana tanggapan Kak Kahfi mengenai hal tersebut? Ya harus beradaptasi.
ya harus beradaptasi tuh gerakan di masa sekarang. Memang susah untuk membangun gerakan sekarang, memang agak susah. Cuman itu tidak pernah mematahkan semangatnya teman-teman di lembaga kemahasiswaan. Karena yang pertama kenapa aku bilang harus beradaptasi, harus dibuat inovasi baru untuk inovasi baru untuk melawan, inovasi baru untuk bagaimana caranya masyarakat melirik gerakannya kita. Harus bukan pintar, harus pintar-pintar untuk membangun gerakan. Itu juga mungkin. Jadi bagaimana mahasiswa ini harus peka dan harus selalu beradaptasi bagaimana situasi yang lagi terjadi di masyarakat sekarang ya Kak. Nah, gimana sih Kak pendapat Kakak atau gimana sih Kak gerakan yang seharusnya dilakukan mahasiswa sekarang di era digital ini Kak? Bagus juga ini temanya. Seperti yang kubilang tadi, harus inovasi, harus inovatif, harus bikin gerakan-gerakan inovasi. Kenapa aku bilang begitu? Kalau gerakannya kita menjiplak dari gerakan, sebenarnya tidak saya salahkan kalau kita selalu menjiplak model-model gerakan yang beberapa tahun lalu. Cuman itu bagi saya itu terlalu kuno dan akan antipati masyarakat kepada kita kalau gerakan-gerakan lama, maksudku gerakan yang 10 tahun lalu kita ikuti. Karena lihat nih sekarang kalau lebih banyak masyarakat yang mencela gerakannya kita daripada mengapresiasi gerakannya kita. Nah makanya harus diselingi aksi massa, gerakan massa turun ke jalan sama berkuar di sosial media dengan kreatif, harus diimbangi. Itu mungkin. Nah, lalu bagaimana dengan tanggapan Kak Kavi mengenai masyarakat yang terganggu dengan adanya aksi mahasiswa di jalanan gitu Kak, yang malah buat macet-macet aja gitu Kak? Itu iya, sebenarnya itu banyak terjadi itu. Risiko gerakan mungkin itu risiko yang tidak sampai saat ini tidak bisa Kak pecahkan sebenarnya. Bagaimana solusinya biar kita aksi di tengah jalan dan tidak mengganggu masyarakat. Karena itu kan Kak, menyebabkan pergerakan mahasiswa sekarang ini mengalami krisis kepercayaan gitu kan Kak dari masyarakat. Iya, banyak begitu karena ya itu nih bakar ban, tutup jalan. Sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana caranya, solusinya. Dan itu sebenarnya resiko gerakan harus memang tidak semua orang yang kita lakukan itu bisa terima di mata orang. Dan itu ya tadi aku bilang resiko, tidak bisa dihindari, itu resiko itu. Ya. Nah bagaimana Kak mengenai pergerakan mahasiswa nih Kak selama Kak Kavi menjabat sebagai Menteri Riset BEM FIS UNM. Nah gimana sih Kak pergerakan mahasiswa terutama di Fakultas Ilmu Sosial itu sendiri Kak? Iya, harusnya kalau di lingkungan FISH ya biasanya kami melakukan, kalau misal kita sudah buat gerakan, entahkah itu turun ke jalan atau entahkah itu non litigasi atau litigasi, kami selalu melakukan evaluasi. Nah itu makanya evaluasi itu lahirlah solusi baru yang kami lakukan. Cuman biasanya ini ada contoh kasus yang sampai saat ini masih berputar di kepalaku. Ada beberapa mahasiswa yang tidak mau melakukan inovasi baru karena stigmanya yang terlalu pendek. Kenapa aku bilang begitu, stigmanya terlalu pendek? Saya pernah kan kebetulan dia menahkan ke sebagai tadi Menteri Riset. Saya pernah mau melakukan terobosan baru, saya mau peradakan akun TikTok untuk BEM FIS. Cuman itu banyak celaan tertuju ke saya karena bagi orang-orang itu TikTok itu kalau BEM bikin TikTok katanya BEM akan melunak, cuman itu sebenarnya enggak. Karena stigmanya beberapa orang itu TikTok hanya isinya joget-joget. Saya sebenarnya tergantung dari konten. Kalau kontennya joget-joget ya
di mata lembaga kemahasiswaan itu mungkin salah. Tapi kalau kontennya edukatif, kontennya untuk pendidikan massa, tidak ada salahnya karena di konstitusi saja tidak pernah lembaga dilarang bikin akun sosial media khususnya TikTok. Banyak kemarin yang calla-calla Kak, kalau mau bikin TikTok sebenarnya itu yang harus dihindari, harus diluruskan stigmanya karena sebenarnya itu TikTok ini lagi naik daunnya. Cuman karena stigmanya beberapa orang ini yang bilang kalau lembaga kemahasiswaan bikin TikTok melenceng dari jalur lembaga kemahasiswaan, sebenarnya enggak. Sebenarnya itu salah satu bentuk gebrakan baru yang dilakukan oleh pengurus. Itu biar masyarakat tidak antipati sama gerakannya kita. Itu kan mengikuti zaman, itu mengikuti tren biar masyarakat bisa lihat gerakannya kita. Itu mungkin. Jadi stigma masyarakat atau stigma orang-orang ini memang sangat berpengaruh kayak padahal kan ini maksudnya tidak salah untuk dicoba seperti itu Kak. Apalagi mungkin bisa saja kan akun TikToknya itu kita isikan dengan konten-konten edukasi misalnya atau yang menginspirasi. Tapi kebanyakan orangnya berpikir kuno Ki. Ya, kenapa ada orang-orang yang berpikir kalau akun TikTok ini malah bagaimana ya? Mungkin stigma lembaga mahasiswa itu yang keras, tegas. Tapi maksud saya kan akun TikTok ini kan tidak salah untuk dicoba, Kak. Nah, bagaimana tanggapan Kakak mengenai hal itu? Orang-orang yang masih mungkin masih bisa dibilang kuno, tidak mengikuti zaman. Iya, harus diluruskan pemikirannya tentang sosial media terkhusus TikTok ini. Itu juga mungkin. Nah, berbeda kasus nih Kak. Bergerak dari isu-isu dan tuntutan mahasiswa nih Kak yang sekarang lagi banyak banget nih Kak. Bagaimana pendapat Kak Kahfi dengan kasus pungli yang sangat marak terjadi di kampus-kampus nih Kak? Pungli? Iya Kak. Yang pertama, pungli adalah bagian dari tindakan korupsi itu, dan pungli di lingkungan kampus atau di institusi pendidikan itu adalah bagi saya itu adalah barang haram. Kan biasanya kalau di kampus itu terjadi mungkin oknum dosen yang mewajibkan, bukan menyarankan, beda mewajibkan, beda menyarankan. Yang mewajibkan mahasiswa itu beli buku di dosen tersebut, dosen beli buku, dosen yang jual buku, paksa ini mahasiswa untuk jual buku. Dan banyak juga terjadi di seminar mau ujian skripsi banyak juga terjadi. Cuman tantangannya kita ke depan, jangan hanya menolak, tidak boleh hanya menolak karena ada orang bilang mencegah lebih baik daripada mengobati. Tindakan yang harus dibangun dari sekarang, dari kemarin-kemarin harusnya ya kita harus mencegah tindakan pungli itu dengan cara apa ya? Menyadarkan mungkin anak kecil atau remaja-remaja yang sedang mengenyam pendidikan bahwa pungli itu tidak pernah dan tidak akan diperbolehkan di lingkungan pendidikan khususnya. Itu harus dilakukan itu karena itu tadi aku bilang mencegah lebih baik daripada mengobati. Tidak hanya di dunia kampus Kak, di Civitas Akademi bahkan sekolah dasar pun sudah mengharuskan seperti membeli LKS Kak yang mewajibkan siswa untuk membeli LKS atau LKS-nya ditukarkan dengan nilai yang lebih tinggi seperti itu Kak. Padahal itu kan tidak dibenarkan Kak, bahkan dalam undang-undang pun sudah diatur mengenai hal tersebut. Nah, beda kasus lagi nih Kak. Apa? Pertanyaan selanjutnya itu Kak, berbeda kasus dengan pungli, kekerasan seksual dalam kampus juga marak terjadi nih Kak. Dalam lingkungan kampus. Kekerasan seksual, luas kini kekerasan seksual. Luas kini, ulangi lagi, luas kini kekerasan seksual. Kekerasan seksual mestinya itu tiap hari, tiap saat dikampanyekan. Kenapa aku bilang tiap saat dikampanyekan? Biar calon pelaku kekerasan seksual itu
takut untuk melakukan kekerasan seksual, makanya harus diviralkan, harus mungkin dikampanyekan tiap hari, biar yang pertama biar mungkin calon korban merasa aman dan calon pelaku merasa tidak aman dan merasa hilang. Makanya harus dikampanyekan tiap hari, dibumingkan tiap hari biar terminimalisir si calon pelaku, biar tidak ada lagi kejadian kekerasan seksual. Cuman yang jadi masalah, ini pandangan pribadiku, yang jadi masalah tidak ada barometer yang paten sebenarnya itu kekerasan seksual itu batasannya bagaimana, karena beda-beda pandangannya orang. Mungkin biasanya kan lewat di depan misalnya nongkrong laki-laki, lewat cewek di depan dipanggil piu-piu cewek-cewek, itu ada orang yang menganggap itu adalah kekerasan seksual, dan ada orang yang menganggap hal yang biasa saja. Itu bukan kekerasan seksual. Ada juga biasanya disentuh tubuhnya mungkin. Ada orang yang menganggap itu kekerasan seksual, ada yang menganggap itu bukan kekerasan seksual. Cuma saya pribadi stigma masyarakat itu berbeda-beda Kak mengenai kekerasan seksual ini ya Kak. Cuman saya sebenarnya masih bocah Kak kalau mau bahas ini kekerasan seksual karena baru ini juga baca-baca tentang kekerasan seksual, dan juga ada salah satu lembaga di luar kampus, ormas khususnya, dia mengomentari kekerasan seksual itu sebenarnya bagaimana SOP atau apakah lupa intinya biasanya kan lambat si korban melapor karena kan misal apa bahasa halusnya, bahasa intinya pacaran gitu. Terus ya mereka berdua ini melakukan tindakan yang tidak senonoh mungkin, yang sebenarnya itu kebanyakan orang itu menganggap itu adalah kekerasan seksual. Cuman diterima untuk saat itu, diterima tindakan itu dilakukan. Pada saat putus atau tidak pacaran lagi, baru melapor ini korban. Tidak tahu itu bagaimana nanti ditindaklanjuti itu, karena awalnya terima ini kejadian terus putus mungkin karena sakit hati atau apapun itu, melapor nah itu ada salah dengan satu tuntutan kekerasan seksual. Iya, dengan tuntutan kekerasan seksual itu bagi ormas yang salah satu ormas, terus bagi mereka itu masih ambigu Saya juga sebenarnya ambigu gitu. Itu jadi. Nah, ini kan ada kasus nih Kak yang baru-baru terjadi dan memang benar-benar viral Kak kasusnya. Dimana dalam dunia kampus, dalam orang-orang berdasi, orang-orang yang katanya berpendidikan pun tidak menjamin keselamatan, keamanan khususnya nih untuk mahasiswi nih Kak. Nah, ada kasus di mana oknum dosen yang menjadi tersangka atau pelakunya nih Kak. Nah, gimana tanggapan Kak Kavin? Ya itu sangat tidak diperbolehkan itu, dan saya tidak pernah mengizinkan itu. Ya sebenarnya semua orang tidak pernah mengizinkan itu. Dan itu harus terus dikampanyekan biar ada juga. Ini kan yang viral kemarin, ada dosen yang melakukan kekerasan seksual ke mahasiswanya itu, makanya viral ya tidak diperbolehkan lah. Tidak pernah diizinkan kejadian itu terjadi di lingkungan kampus. Nah, lalu ada nggak sih Kak saran nih Kak untuk mahasiswa, terutamanya mungkin mahasiswa baru yang belum mengenal lingkungan kampus itu seperti apa Kak, untuk menghindari terjadi atau menjadi korban nih Kak dalam kekerasan seksual dalam kampus nih? Sebenarnya kalau saya saran kepada mahasiswa baru nih, mahasiswa dan mahasiswa baru khususnya Kak. Ya terus sharing dengan teman sebangkunya, belum offline pokoknya intinya sharing, cari gali-gali informasi lah mengenai apa itu sebenarnya kekerasan seksual. Banyak di artikel di Google. Dan ini saran untuk mahasiswa baru, kalau misal kalian pernah alami kekerasan seksual, silahkan laporkan secepatnya kepada lembaga kemahasiswaan. Nanti biar lembaga kemahasiswaan yang atasi masalah itu. Itu ya mungkin pesanku ke mahasiswa baru khususnya. Ya, mungkin bisa langsung dilaporkan Kak, karena kalau lambat laun ini kan masalah dan pelakunya mungkin bisa saja akan
melakukan kembali itu gitu Melunjak. kan. Ya. Terakhir nih Kak. Apa? Kan sekarang Kak masih menjabat sebagai Menteri Riset BEM FIS UNM. Nah, gimana sih Kak harapan untuk pergerakan mahasiswa ke depannya dan untuk nih Kak regenerasi yang akan melanjutkan kepengurusan Kabinet BEM FIS UNM di periode selanjutnya nih Kak. Ya. Harapan-harapan Kakak. Untuk gerakan ke depan yang akan dilanjutkan oleh teman-teman yang darahnya masih segar, kita ini tua mengikut terus melakukan evaluasi dan terus jaga grassroots massa, karena kepercayaan adalah senjata yang paling berpengaruh kepada gerakan. Kepercayaan massa, aku bilang kepercayaan himpunan terhadap BEM khususnya. Dan untuk harapan saya untuk penerus harapan ya untuk generasi selanjutnya, harapan saya jangan semangatnya jangan hilang. Maksudku kebanyakan pengurus LK dan pokoknya semua pengurus LK biasanya kan pasang surut berlembaga itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Saya pun pernah merasakan hal itu, pasang surut berlembaga itu pasti ada. Cuman harus kita minimalisir, semoga tidak terjadi surutnya berlembaga, semangat berlembaganya kita tidak turun. Itu juga mungkin untuk pesan ke generasi selanjutnya. Asik. Nah, nggak terasa banget nih Kak, udah waktunya kita selesaikan forum ini Kak. Ya, mau habis juga ini. Ini ada game sedikit nih Kak sebagai penutup Kak. Gamesnya itu games jawab cepat. Nah, di mana gamesnya ini nanti akan diberikan 2 pilihan kata. Kemudian Kak Kavi harus memilih dengan cepat. Kata yang pertama nih, dipimpin atau memimpin? Memimpin. Memimpin. Nah, kenapa memimpin Kak? Ya karena saya ditakdir, jangan sombong sekali, karena aku suka memimpin. Sombong sekali. Yang kedua Kak, puisi atau orasi? Orasi. Orasi. Yang ketiga, aksi di tengah hujan atau aksi di tengah panas matahari? Aksi di tengah panas matahari. Yang keempat, aksi depan kampus atau aksi di depan kantor DPRD? Aksi di depan kantor DPRD. Aksi di depan kantor DPRD. Kenapa sih Kak? Kenapa lebih milih yang itu Kak? Karena kalau aksi di depan DPRD Lebih banyak masanya Kak atau? lebih banyak polisi dilawan. Kalau di depan kampus kurang perlawanannya polisi. Yang kelima nih Kak, masih mau lanjut berlembaga atau sudah selesai? Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Selanjutnya Kak, litigasi atau non litigasi? Non litigasi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, sejurusan atau tidak sejurusan? Hah? Sejurusan atau tidak sejurusan? Tidak sejurusan. Asik. Ada lagi nih Kak, seangkatan atau junior? Junior. Asik. C, B. Riwaku. Terakhir nih Kak, berbisnis atau kerja kantoran? Berbisnis lah. Asik, anak bisnis banget nih guys. Terasa kayak udah di penghujung acara nih Kak. Makasih banyak Kak atas waktunya sudah menjadi narasumber dan berbagi ilmu dan arahan-arahannya untuk teman-teman. Iya, sama-sama. Habis sponsor Kak. Baik teman-teman, sekian podcast kali ini. Nantikan podcast selanjutnya dari Departemen Media Kreatif Humanis FIS UNM dengan narasumber yang lebih keren selanjutnya. Sama-sama.